Rema hari ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sering mengibaratkan perjalanan hidup kita ini seperti sebuah film. Kita adalah aktornya, dan Tuhan sebagai sang sutradara kehidupan. Namun terkadang kita merasa tidak cocok dengan skenario yang ditulis Tuhan. Kita pun bertanya banyak hal kepada sang sutradara, bahkan mengeluh tentang buruknya skenario yang sudah Dia kerjakan. Kita mengeluh mengapa hidup kita menderita terus, mengapa sakit penyakit yang kita rasakan tidak kunjung sembuh, mengapa kita selalu gagal dalam segala usaha kita, dan sebagainya. Jika kita mau merenungkan sejenak, cara kerja Tuhan kerap tidak dapat kita pahami. Ketika kita melihat Tuhan yang berjanji memberikan keselamatan kepada kita, justru 2000 tahun yang lalu dihina dan dihujat banyak orang, bahkan dipukul dan disalibkan. Kita mengira Dia sudah kalah, bahkan sedang dihukum Allah. Namun sesungguhnya dengan cara itulah penyakit kita ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Ganjaran yang Dia terima mendatangkan keselamatan bagi kita, dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Sebab kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah pada akhirnya kita bisa mengalami berkat kesehatan, pemulihan keluarga, keuangan, dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, begitulah cara Tuhan bekerja saat menulis skenario kehidupan bagi kita. Terkadang alurnya membuat kita tidak nyaman atau merasa keberatan, akan tetapi pada akhirnya selalu ada kebaikan yang sedang Tuhan rancangkan bagi hidup kita. Oleh karena itu, dalam musim apapun di hidup kita, percayalah pada skenario Tuhan dan peganglah perjanjian damai sejahteranya. Tidak secara kebetulan, ayat Rema hari ini juga menguatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sadarilah bahwa Tuhan adalah sang sutradara agung yang handal, sehingga kita bisa tetap damai di tengah situasi terburuk sekalipun. Karena kita tahu, tujuan akhirnya hanya untuk mencapai rancangan Tuhan yang mulia bagi hidup kita. Menurut Anda, mengapa Tuhan disebut sebagai sang sutradara kehidupan? Menurut Anda, mengapa kita dapat merasakan damai ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah sang sutradara hidup kita? Apa komitmen yang Anda ambil untuk dapat mengaplikasikan renungan hari ini? Ya Bapa di surga, kami percaya rancangan-Mu atas kami selalu baik adanya. Beri kami mata roh yang lebih peka lagi untuk dapat melihat dan percaya segala rancangan-Mu atas kami, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera dalam situasi apapun yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesadaran bahwa Tuhanlah sang sutradara kehidupan kita membuat kita tetap damai di tengah situasi apapun di hidup kita.